semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang sistem inventory dan produksi dari Blossom Avenue, yaitu sebuah UMKM Fresh Flowers di Kambang Iwa. Yang terhormat kepada Ibu Veriska Tiara Devani, MTI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Industri, beserta teman-teman semua yang saya banggakan. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Febri Dwi Arista dan rekan saya adalah Laura Aska Calderon, Nadia Putri Nabila Setiawardana, dan Siti Rahmadani. Baiklah, langsung saja kita akan ke pemaparan materi. Yang materi pertama yang akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Laura, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi kelompok kami memilih UMKM Fresh Flower Blossom Avenue. UMKM ini bergerak di penjualan bunga segar yang berdiri pada tanggal 16 Maret 2025 di kawasan Kambang Iwa. Pada awalnya berdiri, jenis bunga yang dijual masih sedikit, tapi karena minat pelanggan semakin tinggi, usaha ini berkembang dan menambah lebih banyak jenis bunga serta rangkaian. Dalam kegiatan sehari, UMKM ini melakukan pengadaan bunga, perawatan, dan pembuatan rangkaian, hingga memproses pesanan pelanggan. Jadi, pengolahan stok dan produksi dilakukan secara manual, sehingga munculnya kesalahan data, stok yang tidak sesuai, informasi yang terlambat, dan sulitnya pengetahuan kebutuhan bahan baku. Jadi, untuk mengetahui hal tersebut, penggunaan sistem inventory dan produksi yang sangat diperlukan. Sistem ini membantu pekerjaan menjadi lebih teratur, mengurangi pemborosan, dan menambah data yang lebih akurat. Dengan sistem informasi Fresh Blossom Avenue, pengolahan dan proses produksi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Baik, berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa masalah yang dihadapi UMKM Fresh Flower Blossom Avenue. Yang pertama yaitu pengolahan stok masih manual. Jadi pencatatan persediaan bunga dan bahan pendukung masih dilakukan secara manual, sehingga data sering tidak akurat dan tidak diperbarui secara cepat. Yang kedua yaitu tidak adanya dokumentasi produksi yang terstruktur. Jadi proses produksi secara berkaitan rangkaian, penggunaan bahan, dan jumlah hasil yang produksi belum dicatat dengan baik, hingga penyulitan pemantauan kebutuhan harian. Yang ketiga yaitu kesulitan prediksi kebutuhan bahan baku. Jadi tidak adanya pencatatan stok keluar masuk secara real time atau otomatis membuat UMKM sering mengalami kelebihan dan kekurangan bunga segar. Yang terakhir yaitu minimnya integrasi antara stok dan produksi. Jadi informasi persediaan tidak terhubung dengan permintaan atau jadwal produksi, sehingga proses kerja optimal dan sering terjadi keterlambatan pesanan. Baik, itulah tadi latar belakang dan studi kasus yang dipaparkan oleh Laura. Terima kasih Laura. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah dan use case diagram yang akan dipaparkan oleh Nadia. Kepada Nadia, dipersilakan. Batasan masalah pada sistem ini ditetapkan agar pengembangan bisa lebih terarah dan fokus. Sistem hanya dibuat berbasis web dan hanya dapat diakses melalui perangkat yang terhubung ke internet. Lalu, pengguna yang dapat mengoperasikan sistem ini juga dibatasi pada pemilik atau karyawan dari UMKM tersebut, bukan masyarakat umum. Data yang dikelola pun difokuskan kepada aspek operasional utama, yaitu stok bunga segar, bahan pendukung produksi, proses produksi, dan data-data pesanan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan inventory. Dari sisi fitur, sistem hanya menyediakan fungsi dasar seperti pencatatan stok, lalu monitoring ketersediaan bahan baku, lalu pencatatan pesanan dan produksi, serta pembuatan laporan sederhana. Fitur tingkat lanjut seperti prediksi otomatis, integrasi IoT, notifikasi real time itu tidak termasuk ke dalam lingkup pengembangan. Selain itu, fungsi dari sistem ini dibatasi sebagai
alat pencatatan dan pemantauan, bukan alat otomatisasi fisik produksi ataupun platform transaksi penjualan online. Dengan batasan-batasan tersebut, sistem dapat dibangun secara realistis sesuai kebutuhan UMKM. Di sini aku bakal ngejelasin use case dari sistem manajemen inventory Blossom Avenue. Jadi use case ini menceritakan alur sistem dari sudut pandang user yang masuk melalui proses login, lalu dari login tersebut kita dapat mengelola inventory, menambahkan pesanan, produksi, dan laporan. Saat login, sistem selalu melakukan validasi input login sebagai include, karena tahap ini wajib dilakukan ketika kita itu mau login. Jadi, jika terjadi kesalahan, sistem menampilkan error login sebagai extend, yaitu suatu proses tambahan yang hanya terjadi jika kondisi tertentu itu terpenuhi. Lalu lanjut ke modul inventory, yaitu hampir semua aktivitas seperti tambah bunga, penyesuaian stok, import CSV, lalu ada tambah stok, itu selalu terhubung ke validasi input dan update stok sebagai include, karena kedua proses ini wajib agar perubahan stok itu selalu benar. Setelah stok diperbarui, sistem juga secara otomatis akan menjalankan catat log perubahan sebagai include, karena pencatatan perubahan adalah bagian wajib dari update. Lalu di modul pesanan, saat user membuat atau mengubah pesanan, sistem akan menjalankan validasi pesanan dan simpan pesanan sebagai include, karena keduanya adalah langkah wajib agar pesanan yang sudah kita catat itu menjadi valid dan tersimpan dengan benar. Lalu pada proses produksi, saat kita ingin menambahkan produksi, sistem bisa memanggil validasi stok bahan sebagai extend, dan ini hanya terjadi jika bahan baku itu perlu dicek terlebih dahulu. Proses lainnya seperti hitung pemakaian bahan baku, simpan produksi, kurangi stok, dan log produksi itu adalah include, karena semuanya merupakan langkah wajib dalam proses produksi. Di bagian laporan, fitur seperti stok menipis dan ekspor laporan itu adalah extend, karena hanya muncul bila user memang memilih atau membutuhkan fitur tambahan tersebut. Sedangkan akses laporan dan laporan utama lainnya itu adalah proses standar yang sudah ada di bagian laporan tersebut. Jadi singkatnya, include itu berarti proses wajib yang selalu terjadi di dalam sebuah use case, sedangkan extend adalah proses tambahan yang hanya muncul jika kondisi tertentu itu terpenuhi. Baik, terima kasih Nadia atas pemaparan materinya tentang use case diagram dan batasan masalah apa saja yang akan kita bahas. Lanjut ke flowchart yang akan dipaparkan oleh Setya. Kepada Setya dipersilahkan. Lalu saya akan menjelaskan alur flowchart dengan secara deskriptif. Yang pertama itu ada login dan navigasi menu. Admin masuk ke sistem melalui sebuah halaman login dengan memasukkan email dan password. Setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke dashboard utama yang menampilkan pilihan menu data, yaitu inventory, pesanan, produksi, dan laporan. Dari dashboard inilah, pengguna dapat memilih proses yang ingin dijalankan sesuai kebutuhan. Lalu kita masuk ke fitur menu utama inventory. Di inventory ini, admin dapat melakukan berbagai aktivitas terkait pengelolaan stok bunga. Pengguna dapat menambah bunga melalui form input, menambah stok bunga yang sudah ada, melakukan penyesuaian stok, mengunggah data massal bisa menggunakan file CSV, serta mengedit bagian bunga. Setiap tindakan ini akan divalidasi oleh sistem, kemudian disimpan ke database dan dicatat pada log perubahan agar semua aktivitas stok terdokumentasi dan dengan akurat. Sistem ini juga secara otomatis memperbarui nilai stok berdasarkan proses yang dilakukan. Lalu yang ketiga ada pesanan. Pada menu pesanan ini, admin dapat melihat seluruh daftar pesanan yang masuk serta melakukan penambahan pesanan baru melalui form khusus. Selain itu, pengguna dapat memperbarui status pesanan, misalnya diproses atau selesai ataupun dibatalkan. Lalu semua pesanan ini akan diproses melalui validasi sebelum disimpan.
sehingga perubahan status atau entry baru tercatat dengan benar dalam sistem. Lalu ada menu produksi. Di sini admin dapat menambah produksi dengan memilih jenis produk yang akan dibuat serta bahan baku yang diperlukan beserta jumlahnya. Lalu sistem ini menghitung total pemakaian bahan dan memeriksa apakah stok yang dibutuhkan itu mencukupi. Jika stok itu tidak cukup, akan muncul notifikasi atau peringatan. Jika stok itu ada, proses produksi ini dapat dilanjutkan dengan menyimpan data produksi dan mengurangi stok bahan yang dipilih sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Lalu mencatat log aktivitas dan memperbarui stok yang ada di inventory. Lalu selanjutnya ada laporan. Pada menu laporan ini, admin dapat melihat berbagai jenis laporan, seperti laporan nilai stok beserta jumlah nominal uangnya, lalu laporan produksi bulanan, lalu daftar stok yang menipis atau masih banyak, status kesegaran bunga tersebut juga akan tampil di laporan tersebut. Lalu laporan ini dapat diekspor menjadi file PDF untuk kebutuhan dokumentasi atau pelaporan. Lalu selanjutnya kita ke sistem yang sudah kita buat. Pertama itu kita harus memasukkan login admin dulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk user admin ini. Jika di sistemnya atau jika di programnya itu isadmin sama dengan 0, itu tidak bisa login. Tapi bukan karena password atau emailnya yang salah, tapi karena setelah proses login ini sistem melakukan pengecekan role yang membatasi akses hanya untuk admin. Artinya meskipun user sebenarnya berhasil login, middleware atau logika di controller itu otomatis menolak dan mengarahkan kembali ke halaman login jika menemukan bahwa nilai is_admin ini bukan 1. Akhirnya terlihat seolah user gagal login. Kemudian akan ada muncul notifikasi bahwa login ini gagal. Nah, jadi untuk memasukkan user admin ini bisa kita setting di PHP My Admin-nya di localhost itu. Waktu kita membuat akun untuk admin itu ada bagian kolom is_admin ini bisa kita setting sama dengan 1. Soalnya untuk verifikasinya itu dia itu harus berangka 1 untuk bisa masuk login dan ke dashboard utama. Oke baik, terima kasih Setia. Jadi itu rancangan interface yang login, hanya ada 1 yang dapat login di sistem ini, yaitu admin atau pemilik usaha ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas rancangan interface pada dashboard, inventory, dan produksi yang akan dipaparkan oleh rekan saya Suci. Kepada Suci dipersilakan. Baiklah, di bagian pertama ini kita masuk ke tampilan dashboard utama dari sistem Fresh Flowers yang kami buat. Di sini kami bisa lihat ringkasan penting mengenai kondisi usaha itu, seperti total stok yang tersedia, jumlah pesanan yang masuk, sampai berapa banyak produk yang sudah diproduksi. Di sisi kiri ada menu navigasi untuk pindah ke halaman inventory, produksi, pesanan, dan laporan. Sedangkan di bagian tengah dashboard ada bagian produk paling laris, stok bunga yang mulai menipis, produk yang hampir kadaluarsa, dan daftar pesanan yang terbaru. Fungsi ini supaya pemilik usaha bisa cepat ambil keputusan, misalnya kapan harus restock atau pesanan mana yang harus segera dikerjakan. Nah, selanjutnya masuk ke halaman inventory. Ini adalah pusat data untuk semua bunga yang disediakan oleh Blossom Avenue sendiri. Di tabel ini tampilkan nama bunga, kategori, jumlah stok yang masih ada, total yang sudah digunakan untuk produksi, tanggal kadaluarsa, status kesegaran, sampai harga per unit atau per tangkai. Setiap bunga juga punya tombol aksi, jadi kalau ada salah input kita bisa edit atau hapus datanya. Di bagian atas layar juga ada tombol tambah bunga yang bisa dipakai untuk menambahkan jenis bunga baru ataupun menambah stok. Sistem inventory ini bekerja otomatis, jadi kalau ada proses produksi, stok yang digunakan akan langsung berkurang tanpa input manual lagi. Ini bikin pengelola menjadi lebih rapi dan resiko stok salah hitung bisa berkurang. Oke,
Oke, di bagian selanjutnya itu adalah bagian produksi. Kita bisa lihat semua catatan produk yang sudah dibuat berdasarkan pesanan. Setiap baris menunjukkan tanggal pembuatan, nama produk, jenis, jumlah yang dibuat, siapa konsumennya, dan bahan apa saja yang dipakai. Halaman ini sebenarnya berfungsi untuk menghubungkan stok bunga dengan proses produksi. Jadi saat produk dibuat, sistem otomatis mengambil stok dari bunga dari inventory sesuai jumlah yang kita gunakan. Di bagian kanan ada form untuk menambah produksi baru. Di form ini kita mengisi informasi produk, jenis, jumlahnya berapa, lalu memilih bahan apa yang mau kita pakai. Sistem akan menghitung sendiri stoknya dan memberi peringatan kalau bahan baku mulai menipis. Seperti bisa kita lihat, dia akan ada tulisannya aman dan menipis. Baik, terima kasih Suci atas pemaparan materinya. Selanjutnya itu saya sendiri akan menjelaskan tentang apa aja sih yang ada di pesanan. Nah, jadi di pemesanan itu kita akan ditampilkan daftar pesanan, yaitu yang telah kita isi melalui icon sebelah kanan atas sekali itu ada button buat pesanan. Di situ kita akan mengisi nama pelanggan, alamat pengiriman, nomor telepon. Nah, ini adalah data pelanggan yang akan melakukan pemesanan kepada UMKM ini. Lanjut, yang kedua itu ada jadwal pemesanan. Nah, di jadwal pemesanan ini terdapat kategori produk apa aja sih yang akan dipesan oleh pemesan tadi. Lalu nama produknya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, dan subtotalnya berapa. Setelah itu spesifikasi khusus seperti catatan ini warna apa, catatan kayak penambahan kartu ucapan atau selamat ulang tahun untuk ini itu yang diinginkan oleh si pelanggan tadi. Lanjut, jika ada tambahan item atau ingin bunganya dicampur ya sesuai keinginan pelanggan, itu ada button tambah item. Nah, situ kita bisa menambahkan item yang ingin kita tambahkan. Lanjut, di ringkasan dan pembahasan. Nah, di ringkasan dan pembahasan ini terdapat metode pembayaran. Jadi seluruh subtotal tadi dibayar akan muncul, terus pilih metode pembayarannya, dan status pembayaran itu akan kita pilih sesuai. Jika dia sudah bayar, maka kita akan mengubahnya menjadi sudah bayar. Jika belum, akan dipilih belum bayar. Lanjut, di catatan pemesanan tadi seperti yang tadi, atau mungkin dikirim atau dibayar setelah produk udah nyampe di tangan konsumen mungkin. Lalu simpan pesanan. Nah, detail yang sudah kita isi tadi akan bisa dilihat di aksi. Ada tanda seperti bentuk mata itu untuk melihat detailnya. Akan muncul detail pesanan dari data pelanggan, detail pesanan, item pesanan, lalu status dan pembayarannya serta total harganya. Dan di situ kita bisa mengedit. Yang dapat diedit itu semuanya. Jadi misal awalnya tadi konsumen belum melakukan pembayaran, bisa kita ubah menjadi sudah bayar. Setelah itu laporan. Di laporan ini kita bisa melihat ringkasan stok, nilai aset, ataupun histori produksi. Nah, di sini tuh ada ringkasan kinerja yang sudah kita lakukan di inventory, produksi, dan pesanan. Di sini terdapat nilai total stok inventory itu berapa, terus produksi bulan ini itu ada berapa item. Lanjut, peringatan stok rendah atau kadaluarsa. Jadi misal ada 4 item, itu berarti 4 item itu yang perlu perhatian segera. Lanjut, di detail stok inventory ini terdapat nama bunga, kategori, stok saat ini, nilai stok, dan status kesegaran serta status stok. Nah, status kesegaran ini tuh akan muncul jika pada saat kita menginput di inventory tadi, misalnya sudah hampir tanggal kadaluarsanya mendekat, dia akan muncul kadaluarsa. Jika belum, dia akan muncul masih segar. Nah, setelah itu di stok saat ini itu menampilkan berapa tangkai yang ada. Misal bunga mawar merah itu masih 2 tangkai, status stoknya itu menipis, hampir habis. Misal
mawar putih ada 29 tangkai, itu status stoknya apa? Aman. Misal bunga lili putih itu stok saat ini tuh 0 tangkai, status stoknya akan menampilkan habis. Jadi selanjutnya itu ada penggunaan bahan baku bulan ini. Jadi nama bunganya bunga apa, total digunakannya berapa tangkai pada bulan ini. Misal bunga mawar itu ada 12 tangkai. Setelah itu di terakhir ada peringatan dan rekomendasi aksi. Di sini itu ada item yang membutuhkan perhatian segera, seperti mawar merah tinggal 3 tangkai, berarti kan harus ditambah stoknya agar kita dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin mawar merah misal. Baik, lanjutnya itu di button atas sekali itu kan di sebelah kanan terdapat ekspor laporan. Itu untuk menampilkan seluruh tabel dari detail stok inventory, penggunaan bahan baku bulan ini, serta peringatan dan rekomendasi apa saja produk yang ingin diperhatikan segera. Tuh seperti ini tampilannya, nilai stoknya berapa, produksi bulan ini berapa, detail-detail stok, penggunaan bahan baku bulan ini, lalu peringatan dan rekomendasi. Nah, selanjutnya itu ada slide kebutuhan fungsional seperti yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya tadi. Lanjut saja ke kebutuhan non fungsional. Jadi di kebutuhan non fungsional ini terdapat yang pertama itu kinerja atau performance, yaitu sistem harus memproses pencatatan stok, pesanan, dan produksi tanpa delay signifikan. Dan yang kedua itu ada keamanan atau security. Di sini autentikasi admin, perlindungan database, validasi input, serta pembatasan akses hanya untuk pemilik atau karyawan seperti yang dibahas oleh Setia tadi. Yang login itu hanya satu, yaitu admin yang punya UMKM. Lanjut ke yang ketiga itu reliability. Nah, di reliability ini data itu harus tersimpan stabil di database MySQL dan dapat diakses tanpa error. Lalu yang keempat itu usability. Nah, ini tampilan akar mukanya itu harus mudah digunakan oleh UMKM, sederhana dan informatif. Lalu yang kelima itu ada maintainability, yaitu sistem dikembangkan dengan Laravel MFC agar mudah dirawat dan dikembangkan. Lalu yang keenam itu ada compatibility, di mana sistem ini dapat dibuka melalui browser di berbagai perangkat seperti laptop, PC, ataupun tablet. Lalu yang ketujuh itu ada scalability. Nah, di scalability ini sistem ini mampu menampung penambahan data inventory dan pesanan seiring meningkatnya skala UMKM. Lanjut yang kedelapan itu ada availability, dan di mana sistem ini tuh harus diakses kapan saja selama server lokal atau SMTP itu aktif. Lanjut yang ke-9, data integrity. Nah, sistem ini menjamin keakuratan data stok, pesanan, dan produksi agar tidak terjadi inkonsistensi. Lanjut yang ke-10 dan yang terakhir itu adalah backup dan recovery. Nah, di mana sistem database ini dapat dicadangkan menggunakan fitur bawaan MySQL atau XAMPP untuk mencegah kehilangan data. Jadi data kita akan aman, data produksi, data inventory, semua data yang ada di sistem ini tuh aman. Nah, selanjutnya itu ada slide dokumentasi, di mana ini dokumentasi kami pada saat mengunjungi UMKM Fresh Flowers Blossom Avenue di Kambang Iwa. Jadi selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulannya, pengembangan sistem informasi inventory dan produksi pada UMKM Fresh Flowers Blossom Avenue berhasil memberikan solusi untuk masalah operasional yang sebelumnya terjadi. Sistem berbasis web ini memudahkan pemilik dan staf dalam mengelola stok, mencatat proses produksi, menangani pesanan, dan membuat laporan dengan cara yang lebih cepat dan teratur. Fitur seperti pencatatan stok masuk dan keluar, validasi data, pengurangan otomatis bahan baku, serta pemantauan pesanan, serta pembuatan laporan membantu meningkatkan keakuratan data dan efisiensi kerja. Integrasi antara stok, produksi, dan pemesanan juga membuat alur kerja lebih teratur, sehingga mengurangi resiko kekurangan bahan baku, kesalahan stok, maupun keterlambatan produksi. Jadi, secara keseluruhan, sistem ini mendukung UMKM dalam mengelola operasional dengan lebih baik dan membantu membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami paparkan. Bila banyak kekurangan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri pemaparan materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.